Kalau engkau ingin merasakan langsung kepada Rasulullah, maka katakan, wahai diriku, wahai tubuhku, wahai jiwaku, wahai darahku, wahai tulangku. Sebut nama diri kita semua. Jangan nunggu nanti kiamat baru dia ngomong, disuruh Allah ngomong. Sekarang suruh dia ngomong. Katakan, wahai diriku, tubuhku, jiwaku, badanku, tanganku, kakiku, bahwa Allah Rabbku, penciptaku, Islam agamaku, Nabi Muhammad adalah nabiku. Itu baru namanya syahadat lahir dan batin selama. Maka orang sujud itu hari ini dia dipaksa kepalanya turun, tapi batin dia belum turun. Itu yang bikin sholat tidak nikmat. Status di kolbu itu mestinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Afdhalul dzikri la ilaha. Jadi status di kolbu mestinya tidak ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara ridho? Kuncinya cuma satu, al-ma'rifatu billah. Man radhiya billahi rabbah. Ini syarat pertama. Ada 3 syarat orang menikmati, merasakan manisnya iman. Yang pertama, detik per detik harus menerima Allah mengatur dirinya. Bapak Ibu punya jantung gak? Punya. Dari tadi berdetak gak? Coba cek lu punya jantung gak? Jangan yang datang nih zombie ini. Punya jantung ya? Coba dari tadi dia bergerak. Apakah kita pernah menyuruh dia gerak? Pernah gak? Siapa yang suruh dia gerak? Maka benarlah hadis Nabi, kolbu ini artinya 2. Jantung yang zahir, yang kedua hati, tempat Allah memandang. Itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah berhentikan genggamannya, mati. Kalau lepas, mati. Selama masih digenggam oleh Allah, ditatap oleh Allah, hidup. Coba punya Facebook bang, punya Facebook ya? Abang udah berapa lama tugas ini? 4 bulan. Sudah ngintip berapa akun ya? Bisa ngintip orang ya? Kita bisa mengakses. Mungkinkah bisa mengintip akun orang kalau kita nggak punya akun? Mungkin nggak? Ingin tahu status orang, tapi kita nggak punya handphone. Udah punya handphone, baterainya nggak ada. Udah ada baterainya, nggak ada kartunya. Udah ada kartunya, nggak ada pulsanya. Udah ada pulsanya, nggak tahu cara buat akun. Orang bikin Facebook berguru. Masa mau bikin status di kolbu tidak berguru? Status di kolbu itu mestinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Afdhalul dzikri la ilaha. Jadi status di kolbu mestinya tidak ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana Pak? Status kolbunya hari ini apa? Itu bisa diintip loh Pak. Jadi kolbu itu bisa diintip. Oleh siapa? Yang sudah punya akun kolbu. Di antara kita ini ada yang bisa jadi ngehack, tahu gak ngehack? Bisa ngintip tanpa diketahui, bisa curi data tanpa diketahui yang punya data. Sama dalam ilmu kolbu ini ada juga yang curi-curi status kolbu orang. Itulah setannya kolbu. Ya. Untuk apa? Nanti jadi aib. Nanti dia ceritakan, ini seorang ini gak benar ya. Maka kalau mau cari kekasih Allah, carilah orang yang mampu diizinkan membuat status di kolbunya dan mampu untuk menatap kolbu orang lain, tapi dia berani untuk menyembunyikan rahasia orang lain. Kalau sudah mampu menjaga rahasia orang, baru Allah titipkan rahasia dari langit.
Jadi kenapa orang banyak tanya hari ini, kenapa ya mursyid-mursyid, guru-guru sekarang kurang sakti, kurang keramat? Jawabannya satu, keramat itu bukan orang yang bisa sembuh atau terbang, bukan. Keramat itu orang yang dapat kemurahan limpahan ilmu Allah. Itu disebut sahibul karamah. Karam itu bahasa Arab artinya kemurahan. Karim, Allah yang maha pemurah. Apabila seseorang sudah mampu menjaga amanah, maka dia dapat tugas baru. Kalau bahasa orang di kantor sekarang, dipromosikan. Sama urusan kolbu juga begitu. Karena kita ini suka khianat, sekarang diceritakan rahasia oleh orang, besok kita bagi. Maka kata Imam Nawawi Sekandari, tahukah engkau yang benar-benar setia menemanimu itu hanya Allah. Allah tahu aibmu, tapi Allah tetap menemanimu. Allah tahu durhakamu, tapi Allah tetap memberi nikmat kepadamu. Benar gak? Ya. Jadi kita nggak bahas sunnah bid'ah nih Pak ya. Nanti hatinya keras lagi. Bahas sunnah bid'ah itu ada adabnya. Ya, itu saya sebelum 2019 lah ya. Itu masa-masa sedang semangat-semangat ya bahas sunnah bid'ah. Tapi saya sendiri kadang lupa bahwa itu kadang-kadang ada di sini perasaan merasa lebih alim dari orang lain. Nah ini rahasia Pak, rahasia saya masa lalu. Ustadz itu, apa dosanya Ustadz? Mungkin kalau mata dia bisa istighfarkan, kalau tangan dia bisa istighfarkan, tangan kaki semua dia bisa istighfarkan. Tapi yang tidak sempat dia istighfarkan dosa di kolbunya. Mohon maaf Bapak Ibu, para asatis yang hadir, saya tahu ada beberapa. Kita duduk begini, walaupun saya duduk begini lebih tinggi, al-faqir saya ini tidak boleh merasa lebih alim daripada Bapak Ibu. Terbersit sedikit merasa alim, Allah murka. Bagaimana mau Allah kasih amanah batin? Ya. Apalagi ada orang ngomong, si Anu itu belum lama di ilmu ma'rifat. Si Anu itu ilmu zikirnya kurang. Meremehkan orang. Dan itu tabiat orang yang merasa berilmu. Bukan orang berilmu ya. Tabiat orang yang merasa berilmu. Saya mau tanya Bapak Ibu, ada urusan gak orang alim dengan belajar di mana? Yang penting dia punya guru. Hari ini orang banyak ngaji online lewat Gus Baha tamat mana Pak? Pondok mana? Di Yaman? Di Mesir? Di Saudi? Enggak, di Jawa. Berarti orang alim gak mesti di mana-mana. Gak mesti di mana-mana. Yang penting dimanapun dia berguru. Bapak lama nih 20 tahun tinggal di Saudi, tapi cuma ngurus travel. Jadi alim gak? Mohon maaf nih ya. Kawan kita banyak yang terjebak. Kalau orang sudah tahu duit, apa kata guru kami? Innallaha la yajma' bainal ilmi wad dinari. Allah tidak pernah kumpulkan antara dua, ilmu dan dinar. Orang lagi cari ilmu, miskin dulu gak apa-apa. Gak apa-apa miskin sebentar. Nanti dia bisa kejar kekayaan orang yang kaya. Cuma sayang, orang ngaji, santri-santri ini gak sabar, pengen cepat terkenal, pengen cepat jadi ulama, pengen cepat ceramah. Maka banyaklah di negeri-negeri Melayu dari dulu ujian pidato, tapi jarang yang ujian baca kitab. Lomba pidato, tapi jarang yang lomba baca kitab. Di Jawa, anak kecil lomba baca kitab, Bapak Ibu. Kita ini dari dulu mengagungkan tanah Melayu, tanah Sumatera, tanah Riau, semua kita ngomong begitu. Kita ini Islamnya lebih kuat. Betul dulu. Sekarang buktiin. Ya. Kakek kita hebat, belum tentu kita hebat. Sepakat? Ya. Mau anak-anak kita jadi ulama besar, jangan suruh dia musabaqah pidato dulu. Suruh dia ngaji kitab dulu.
Nggak usah suruh dia musabaqah tahfiz Quran dulu, nanti aja. Jadi orang alim dulu. Kecuali nanti ada event-event sedikit nggak apa-apa lah. Tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan hidup dia. Bapak Ibu yang mengasihi Allah, maka man radiya billahi rabba, siapa orang yang dia menerima Allah mengatur dirinya. Rabb, ada Rabbun, ada Rabbaniyun. Ada di Quran, wa kunu rabbaniyin. Jadilah kamu Rabbani. Dalam Sahih Bukhari dijelaskan apa itu Rabbani. Rabbani itu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, belajar yang kecil sebelum yang besar. Pelajari dulu yang kecil baru yang besar. Jadi jangan langsung jadi orang hebat. Jadi orang biasa dulu kita. Man radiya billahi rabbah. Oke, kembali ke pertanyaan awal. Betul Allah yang mengatur alam semesta? Tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki Allah yang atur. Tapi Allah kasih amanah. Ini tubuh jangan kamu masukkan yang haram, kalaupun yang halal, halalnya thayyiban supaya enggak jadi penyakitan. Jadi kalau hari ini kita sudah penyakitan, mungkin kita kurang amanah, enggak usah ngeluh. Jadi banyak teman-teman kita ngeluh, ngomong begini, apakah saya sakit-sakit begini nih karena ujian saya mengaji dengan Buya? Ada apa yang datang begitu? Ngaji sama kita, lalu sakit-sakitan. Habis itu ngomong, Buya, semenjak saya ngaji sama Buya, saya sakit-sakitan. Waduh, saya tadinya mau senang, jadi gak senang Pak. Akhirnya saya ngomong, baiklah Pak, kalau begitu gak usah ngaji dulu sama saya, semoga sembuh. Berhenti ngaji, tapi gak sembuh-sembuh sampai sekarang. Ternyata kenapa? Saya pernah ngomong juga, mungkin itu tabungan masa muda Bapak. Ya sampai sekarang kita masih baik Pak, masih canda-candaan. Tubuh ini betul diatur oleh Allah, cuma Allah sudah buat undang-undang. Orang masukkan yang haram, pasti di dalamnya ada kebinasaan. Orang masukkan syubhat, pasti di dalamnya ada keraguan. Ini yang suka ragu-ragu kalau wudu, suka salah-salah kalau sholat. Nah itu karena makabnya pakai syubhat. Kecuali Rasulullah itu keliru supaya benar. Nabi itu Allah sengajakan sholatnya keliru, 3 rakaat zuhur bukan 4 rakaat, supaya orang tahu kalau sholatnya salah, cara nambahnya gimana. Nah itu yang pertama ya, man radiya billahi rabbah. Sudah ridho kepada Allah? Enggak pakai insyaallah. Sudah ridho kepada Allah? Ya, benar nih. Maka katakan setiap mau tidur dan setiap bangun tidur, raditu billahi rabbah. Ya Allah, aku ridho Engkau yang menghidupkan, mematikanku, memberi rezekiku, menyehatkanku, semuanya. Nanti coba rasakan 7 hari aja orang begitu, dia akan merasakan hidupnya lebih bahagia dari sebelumnya. Ya, ini pasti Pak ya, ini pasti. Kenapa? Zaqa ta'mal iman. Saya mau tanya lagi nih Pak, kalau orang nggak makan 2 hari, gimana? Disinggung dikit marah nggak? Marah. Coba bayangkan, ruhani dia tidak makan berbulan-bulan. Dikasih makan, sholat bertahun-tahun tapi tidak nikmat. Karena ustadz mengatakan sholat khusyuk itu berat. Ternyata si ustadz itu curhat, tapi tanpa disadari sholat dia juga belum khusyuk. Mana ada khusyuk itu berat? Khusyuk itu besar, ada ayatnya. Tapi bukan khusyuk, sholat bukan khusyuk. Wa innaha lakabiratun, sholat itu besar, tapi tidak ada kalimatnya di situ. Khusyuk itu berat, gak ada. Terus ajaran dari siapa yang mengatakan khusyuk itu susah? Yang kerja di satu tempat punya atasan gak? Tunduk gak sama atasan? Tunduk itu bahasa Arabnya khusyuk. Tunduk itu bahasa Arabnya khusyuk. Kita baru kerja, belum kenal sama atasan, hormat gak sama dia?
Kita belum kenal sama dia, nggak akan hormat. Coba kalau sudah kenal, gimana? Oh, nunduk-nunduk, silakan Pak, ya, cium tangan. Bukan ustadz dicium tangan, cuma karena dia seorang pimpinan. Kalau sudah kenal, kalau sama pimpinan nggak kenal, nggak bisa hormat, nggak bisa tunduk, nggak bisa khusyuk, bagaimana dengan Allah? Maka orang sujud itu hari ini dia dipaksa kepalanya turun, tapi batin dia belum turun. Itu yang bikin sholat tidak nikmat. Maka wajib belajar nama dan sifat Allah. Nah, maka di masjid ini nanti carilah Ustadz Buya, tuan guru yang bisa mengajarkan al-asmaul husna dengan kolbu, bukan dengan teori. Ya, silakan cari guru. Kalau saya ini kan cuma manas-manasin guru-guru aja nih. Ya, semoga beliau-beliau ini mau buka kitab lagi. Ya, jangan ceramah hebat begitu. Orang yang hebat sih ngomong 2 jam nggak pakai konsep. Ya, alhamdulillah saya dokter kok Pak, tapi kalau ngajar pakai kitab. Ya. Kenapa pakai kitab? Karena kita ini punya kelemahan. Walaupun dokter, ngomong berapa kali pun dokter, kalau nggak ada konsep, nggak ada kitab, pasti ngomong kemana-mana. Buat pengajian, yang diomongin minggu lalu ngomongin lagi sekarang, benar nggak? Tapi kalau pakai kitab, pengulangan itu sedikit, hanya untuk hal yang penting. Maka para tuan guru jangan gengsi buka kitab, walaupun bukunya terjemahan, nggak apa-apa. Sepakat nggak? Ya, supaya jamaah kita tambah dewasa. Pernah saya datang ke setempat nih, mohon maaf, di Sumatera juga nih, Sumatera ini bukan di Kepri. Awal datang langsung pengurus ngomong, Buya jangan serius-serius amat ya, bikin ketawa-tawa dikit lah. Saya bilang, Pak, saya salah mengundang orang nih, udah saya balik aja. Oh jangan. Kadang-kadang pengurus itu, Muhammad ini bukan pengurus di sini, provokator Pak, tukang adu domba. Buya, nanti sindir dikit lah tetangga yang ono katanya. Dia ada nggak enak kayaknya sama tetangga, Ustadz disuruhnya. Itu pengurus tidak sopan. Tapi pengurus tadi malah saya dikasih pantun ya. Baik sekali Pak. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Jadi syarat pertama merasakan nikmat iman apa? Ridho detik per detik. Bagaimana cara ridho? Kuncinya cuma satu, al-ma'rifatu billah. Mesti kenal kepada yang atur kita. Ya. Mesti kenal kepada Allah. Ya. Sudah kenal Allah belum? Hah? Ya. Yaudah itu nggak usah dijawab Pak, diam aja ya. Nah, ma'rifat itu terbagi 2. Ma'rifat yakin, ma'rifat iman, itu beda. Ada 2 jenis ma'rifat. Jadi supaya bisa ridho, ada 2 jenis. Ma'rifat yakin, ma'rifat iman itu di kolbu, nggak boleh nambah, nggak boleh kurang. Yaitu percaya kepada Allah. Tapi kalau ma'rifat yakin itu isinya adalah ilmu-ilmu yang Allah berikan ke dalam rohani. Dia mesti berkurang, nggak boleh bertambah. Pak Haji Novi dulu waktu jomblo gajinya 500.000 ada, nggak nyampe 300.000. Sekarang udah punya anak, gajinya masya Allah. Mau nggak gajinya kayak dulu aja 300.000 aja? Nggak mau. Orang usuran dompet nggak mau dari dulu begitu-gitu aja. Masa urusan rohani kita mah agama begini-gini aja Ustaz, ya? Mau begitu? Mau agamanya nggak bertambah, ya? Yakinnya, ma'rifat yakinnya nggak bertambah. Si yakin tuh begitu-gitu aja, tapi ma'rifat tentang yakin mesti bertambah. Dan itu hanya dengan cara buka kitab-kitab ulama-ulama yang ahli yakin. Salah satunya kitab yang saya baca barusan, atau kitab Hikam, kitab Imam Ghazali. Itu kitab-kitab ilmu yakin. Kalau kitab-kitab ilmu iman, ilmu tasdik, itu ada di ilmu kalam, ilmu tauhid. Maka di ilmu tauhid geser sedikit sesat.
geser sedikit sesat. Ilmu iman, karena nggak boleh yazid wala yankus, nggak boleh nambah, nggak boleh kurang. Jadi kalau kita tanya Allah dulu sekarang nanti sama. Lalu kenapa orang kemudian mengatakan iman saya bertambah Ustaz? Nah, itu bukan iman yang itu. Bagi orang awam, mereka tambahkan satu lagi, ma'rifat itu mesti dengan pemberian. Orang awam, ini jangan selama-lamanya jadi orang awam. Tambah pemberian Allah baru tambah iman. Jadi datanglah kepada Buya Ustadz Tuan Guru, benar ini Tuan Guru, semenjak ngaji dengan Tuan Guru rezeki saya lancar. Saya yakin ilmu Tuan Guru ini sahih. Seandainya bulan besok rezeki dia tidak lancar, kira-kira dia datang gimana? Dia datang lagi, Tuan Guru, sepertinya ilmu Tuan Guru ini bermasalah. Semenjak saya duduk bermajelis dengan Tuan Guru, saya bangkrut. Itu ma'rifat orang awam. Ma'rifatnya ma'rifat materialism. Nambah pemberian, nambah iman. Kurang pemberian, merosotlah iman. Mau begitu? Sholat khusyuk, tambah iman. Sholat tidak khusyuk, iman hilang. Kalau orang sudah kenal Allah, khusyuk tidak khusyuk sama. Karena kenal itu hakikatnya khusyuk. Ternyata khusyuk bagi orang awam itu sholat itu masih hilang. Allahu Akbar, pindah ke alam mana gitu ya. Itu bukan sholat khusyuk, itu namanya lagi berkhayal. Ya, sholat berkhayal lain dengan sholat khusyuk. Kalau di pesantren lebih lucu Pak. Itu saya sudah ruku, itu anak belum ruku, masih berdiri. Kita sudah sujud, dia masih berdiri. Itu santri bisa tidur lagi berdiri. Masya Allah. Besok lain lagi, kita sujud, dia sujud. Pas kita bangkit, dia gak bangkit-bangkit. Sujudnya terlalu panjang. Kita sudah rakaat kedua, dia masih sujud. Kita dah assalamualaikum subuh, kiri kanan, kanan kiri, dia masih bunyi. Ternyata subhanallah bertambah dengan Z. Subhan. Bertambah, ada pulau tambah di situ. Tapi lumayan lah santri. Itu santri dipaksa baru mau sholat. Mau sampai kapan sholat itu dipaksa? Karena santri baru kenal ustadznya, belum kenal dengan Tuhan dia dan Tuhan ustadz dia. Jadi kalau kita didik anak, jangan banyak-banyak nyuruh Bapak Ibu. Jangan banyak-banyak, apalagi kamu gak sholat, neraka ini. Gak begitu nyuruh anak. Anak itu mau disuruh-suruh ayahnya karena dia tahu yang nyuruh ayah dia. Coba ayah tetangga nyuruh dia, mau gak dia? Lo siapa? Kalau zaman-zaman kita kecil dulu pakai batu, ini bapakmu si fulan, ini bapakmu diinjaknya, gitu nggak? Dulu orang Tanjung Pinang gitu nggak? Wah, sama-sama jahiliyah berarti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kenapa iman belum nikmat? Karena belum ridho. Kenapa belum ridho? Karena belum mengenal Allah Subhanahu. Kalau tidak kenal Allah, bersamai orang yang kenal. Wa kunu ma'as sadiqin. Ini perintah wajib dari Allah. Hendaklah kamu berada bersama dengan orang-orang yang sadiqin. Sadiqin itu orang yang sudah kenal dengan qalbunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang kedua sedikit lagi, man radiya billahi rabba. Yang kedua, wa bil islami dinan. Islam itu bukan status KTP, bukan. Al-Islam yakni al-khudu' wal inqiyad, kepatuhan kepada Allah. Jadi al-Islam artinya apa? Kepatuhan kepada Allah. Banyak orang berKTP Islam tapi dia belum patuh. Wajar, belum kenal. Maka kita tidak salahkan kenapa hari ini banyak Islam KTP. Salah kita juga, Tuan Guru, para pengurus, salah kita.
kita sering menyindir orang, bukan memberi ilmu kepada orang. Mau nggak? Senang nggak disindir-sindir? Tapi kalau dikasih ilmu senang nggak? Ya. Maka kalau ingin supaya orang patuh, kasih tahu dia pengetahuan, nanti dia patuh sendiri. Orang dulu makan nggak mau cuci tangan, anak-anak, benar nggak? Anak-anak dari dulu, anak-anak kita makan aja. Tapi setelah dia tahu rahasia cuci tangan, perlukah dia diingatkan? Nggak perlu. Orang kalau sudah tahu rahasia sholat, nggak perlu disuruh sholat. Kalau sudah tahu rahasia tahajud, nggak perlu dia disuruh-suruh tahajud. Oh, saya sudah tahu, Ustaz. Oh, itu rahasia tahajud pasti begini. Nah, itu bukan rahasia tahajud. Jadi ternyata rahasia tahajud yang ditahu, siapa yang tahajud rezeki lancar. Tuh rezeki lagi. Saya tahu, Buya, ini rahasia sholawat. Siapa yang sholawat, rezekinya lancar. Jadi dia kalau nggak ada urusan masalah dunia, nggak sholawat. Ini sering kita sampaikan beberapa tahun lalu, ya, Bapak Ibu. Kenapa orang tidak patuh sama Rasulullah SAW? Karena hubungannya dengan Rasulullah hubungan transaksi, hubungan akad. Rasulullah, ini saya sholawat, tolong urusan dunia saya bereskan. Rasulullah, aku sholawat kepada engkau, itu rezeki saya tuh lagi mampet tuh, ya, tolong dibantu. Jadi syafaat yang diminta syafaat duniawi. Lagi pengen beli mobil, sholawat, ya, sholawatin. Pas lewat tuh mobil Al-Fardul Ahadus Somad, sholawat Allah. Saya mau tanya Pak, lebih mulia satu sholawat atau mobil Alphard? Bener nih? Yaudah antum sholawat aja, gak usah beli Alphard. Ntar kalau aneh ada Alphard gak usah naik, sholawat aja ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan begitu kepada Nabi. Sama Rasulullah jangan bertransaksi. Rasulullah itu terlalu baik sama kita. Masa kita masih bertransaksi sama beliau? Sadarkah satu nafas yang kita hirup itu berkat syafaat Nabi Muhammad SAW? Namanya syafaat imdadi. Apa nama syafaatnya? Syafaat imdad. Diimdadkan, diperpanjang nikmat itu. Jadi al-Islam apa al-Islam? Patuh. Kenapa orang tidak patuh? Karena kurang ilmu tentang suruhannya itu, ya. Sehingga ibadah disebut beban. Yang terakhir, nah itu yang tadi saya bahas. Wa bi sayyidina Muhammadin. Betul di hadis tidak disebut sayyidina, Pak. Itu bab adab aja. Ini kenapa Buya selalu pakai sayyidina? Saya diajarkan hakikat baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab-kitab hadis, dalam Al-Quran disebutkanlah, ketemulah hakikat beliau itu siapa. Surat Nur ayat 35, Alam Nashrah. Itu Alam Nashrah, Wadduha, semua tentang Nabi semua. Wa rafa'na laka dzikra Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuk. Itu tentang Rasul semua, Pak. Jadi Quran itu dari awal sampai akhir menceritakan tentang Rasulullah yang itu dipakai untuk kita semua. Maka Imam Taqiyuddin Al-Husni, apa kata beliau? Semenjak aku tahu hakikat baginda Rasulullah SAW, aku tidak berani menyebut Muhammad. Pasti Sayyidina atau Sayyidi. Bahkan beliau yang lengkap, Sayyidul Wujud. Ini bukan masalah fikih, ya. Ini bukan perdebatan fikih apakah sunnah pakai Sayyidina atau tidak. Kalau di fikih saya sudah jelaskan dari 2012, saya sudah jelaskan Pak ke kawan-kawan. Ya, bahkan kajiannya masih ada tuh 2015, 16, 17 itu masih ada. Cuma mungkin udah nggak nyimak aja ya. Udah kututup-tutup. Sayyidina itu bab adab, bab ta'zim. Adakah dalilnya? Di Sahih Bukhari ada. Nabi SAW tidak memperkenankan orang langsung mensayyidinakan beliau secara langsung.
Tapi beliau mengatakan ketika ada Sayyidina Al-Husain, apa kata beliau? Hadis Imam Tirmizi. Kalau Sahih Bukhari malah bukan Sayyidina Al-Husain, Sa'ad bin Mu'az yang bukan sahabat, yang bukan keluarga Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Qumu li sayyidikum. Berdirilah hormati sayyid kamu, namanya Sa'ad. Itu secara hukum syariat. Berarti Nabi melarang menghormati dirinya, itu bab adab. Adab kita kepada beliau tetap menghormati beliau. Di Sahih Bukhari Pak, Sayyidina Abdullah bin Abbas disuruh ditarik sama Nabi supaya sejajar. Tapi adab Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia mundur. Sahih Bukhari. Perintahnya sejajar, tapi bab adab dia mundur. Maka ulama kita punya kaidah, adab lebih tinggi daripada perintah. Oh, ternyata orang Melayu kalau lagi mau nikah itu kan ada hidang-hidangan makannya. Kalau orang bilang, ayo makan gitu, langsung kita makan nggak? Itu basa-basi, benar nggak? Adabnya langsung dimakan? Tidak semua perintah langsung dipakai. Adab orang Melayu ini inspirasinya dari adab sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu semuanya penuh di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kita bisa temukan semua. Wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya. Syarat mau menikmati sholawat, syarat mau merasakan lezatnya mengamalkan sunnah, syarat orang amalkan sunnah nggak tengkar-tengkar lagi. Ini rebutan masalah jenggot aja Pak, tuh tengkar tuh. Antum tengkar nggak dulu pakai jenggot? Enggak kan? Ini saya pakai kopiah aja tengkar dulu sama kawan itu. Yang benar pakai kopiah haji Pak. Saya tanya, emang kopiah haji sudah ada sejak zaman Rasulullah? Apalagi kopiah abang ini, kopiah Aceh ini ya. Kopiah apa namanya ini? Bukutub. Bid'ah itu Pak. Nggak ada sama Rasulullah. Ini kopiah apa lagi nih? Ada sendal-sendal ini ya. Kayak mata kobra gitu ya. Ini ada apa lagi tuh ya? Muslim United. Ini yang paling lucu nih. Pakistan itu muka Indonesia. Jadi mengamalkan sunnah itu, kenapa orang bertengkar, merasa dia paling sunnah? Ya. Jadi guru saya dulu negur kalau saya harus pakai kopiah, Pak. Kamu kalau ulama mesti hormati ulamamu, ya. Harus pakai kopiah. Begitu dulu. Tapi sekarang repot Pak, kalau saya pakai kopiah makan, nggak bisa makan. Baru ya foto, nggak bisa makan. Kita lagi mangap, kita dipoto orang. Itu pose terjeleknya itu. Terpaksa lah nyamar sesekali. Buka kopiah pakai baju, kaos, makan di tepi jalan. Baru bebas. Coba Pak, saya copot kopiah, itu saya masih ulama nggak? Masih ustadz nggak? Masih guru nggak? Antum pakai kopiah ulama nggak? Enggak. Coba saya pakai sorbannya Habib Umar, jadi Habib nggak? Enggak. Ini contoh. Jadi sama guru, kalau ketemu guru nanti gurunya pakai baju biasa, nggak usah bilang itu guru suul adab. Ente yang suul adab, karena guru sangka dengan guru. Mohon maaf banyak yang tersinggung malam ini ya. Wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya. Mau menikmati sholawat? Pernah jatuh cinta seseorang? Kirim-kirim WA sama dia, tahu-tahu udah 2 jam ya chatting-chattingan sama dia, tahu-tahu sudah tarhim mau subuh. Bener pengalaman kamu ya. Ya. Malam, tengah malam orang tahajud, orang dialog dengan Allah, dia dialog dengan sang kekasih ya, WA-WAan karena nomornya dapat. Coba ya kan antum dapat nomornya Nabi Muhammad SAW, nomornya ada di kolbu. Kalau dapatlah itu, kita bisa chattingan kolbu aja dengan kolbu Rasulullah, solawat, nggak berhenti, bisa 2 jam. Mau begitu? Mau. Maka kata Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Kanzul Ma'rifah, ketahuilah bahwa dirimu, tubuhmu, jiwamu diciptakan Allah dari nur baginda sallallahu alaihi wasallam.
Yang ngomong siapa? Syekh Muhammad Arsal Banjari yang puluhan tahun ngaji di tanah Mekah, tanah Madinah. Beliau ini punya anak di Pulau Penyengat, tadi kita ziarah. Syekh Syihabuddin. Syekh Syihabuddin ini setelah Syekh Arsad meninggal, Syekh Nawawi ngaji sama beliau. Begitu beberapa infonya. Ya. Alban ya. Ini ilmu ternyata bukan ajaran beliau, itu ajaran gurunya, namanya Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman, seorang ulama ahli hadis, ahlu sunnah di Madinah, yang jaga pintu makam Rasulullah SAW di masanya. Apa kata beliau? Kalau engkau ingin merasakan langsung kepada Rasulullah, maka katakan, wahai diriku, wahai tubuhku, wahai jiwaku, wahai darahku, wahai tulangku. Sebut nama diri kita semua. Jangan nunggu nanti kiamat baru dia ngomong, disuruh Allah ngomong. Sekarang suruh dia ngomong. Katakan, wahai diriku, tubuhku, jiwaku, badanku, tanganku, kakiku, bahwa Allah Rabbku, penciptaku, Islam agamaku, Nabi Muhammad adalah nabiku. Itu baru namanya syahadat lahir dan batin. Selama ini syahadat baru di lisan, itu syahadat munafikin. Kalau syahadat mukminin dari dalam qalbu. Kalau syahadat salikin zahir batin. Tubuhnya bersyahadat, batinnya bersyahadat, lisannya bersyahadat, ruhaninya menyaksikan. Ya, semoga Allah Ta'ala mengizinkan kita yang hadir malam ini dan siapapun yang mendengarkan kajian ini merasakan manisnya iman. Enggak malam ini, besok, enggak malam besok, esoknya lagi, enggak, nanti sebelum meninggal walaupun sesaat. Amin ya rabbal alamin. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahina wa ajsadina wa masyayikhina. Al-Fatihah. Bismillah. Allahumma rahmanir rahim karim azim. Ya mu'min ya muhaimin, salli ala abdikal mu'min sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, yang menyebut dirinya Al-Mu'min, yang menyebut dirinya Al-Muhaimin, kami ini ya Allah hambamu yang kurang iman, kurang mantap beriman, karena kami kurang mengenal Engkau ya Allah. Maka berkahilah qalbu kami dengan cinta kepada Nabi Engkau, dengan patuh kepada agama Engkau. Maka malam ini ya Allah, limpahkanlah iman dan ma'rifat di dalam qalbu kami, sehingga kami Engkau izinkan ya Allah untuk meridai semua kehendak Engkau, meridai semua takdir Engkau, sehingga samalah takdir yang baik atau takdir yang buruk, semuanya terasa sama di hadapan Engkau. Allahumma ya Allah, kami beriman, kami tidak beriman, Engkau tidak akan berubah ya Allah. Kami beriman tidak menambah kepada kekuasaan Engkau. Kami tidak beriman tidak akan mengurangi kehebatan Engkau. Maka ya Allah, hanya rahmat Engkau juga ya Allah yang kami harapkan. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati kami, ij'al iman rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan iman menancap, berbuah di dalam qalbu kami. Allahumma ya Allah, yang membolak-balik hati kami, jika ada siapapun yang hadir malam ini sebelum dia datang ke masjid ini, di kalbunya masih ada keraguan, maka detik ini ya Allah, izinkan kalbunya mantap meyakini Engkau. Ya Allah, siapapun yang datang ke majelis ini, di hatinya masih ada gelisah, izinkan ya Allah ketenangan turun dari ubun-ubunnya sampai kepalanya, masuk ke dalam dadanya. Dengan nama Engkau ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Maha Pemurah. Allahumma ya Allah, jika ada di antara kami sebelum datang ke masjid ini masih suka mempertengkarkan persoalan agama, maka ya Allah, takdirkan malam ini alif baina qulubina, maka ubahlah hati kami yang tadinya suka bertengkar sekarang menjadi bersaudara ya Allah. Jadikan hati kami saling memaafkan ya Allah. Mudahkan hati ini untuk memaafkan kerabat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jika ada sebelum berangkat ke majelis ini di rumah tangganya masih bertengkar, maka malam ini ya Allah, mohon lembutkan hati mereka berdua ya Allah. Lembutkan hati mereka berdua ya Allah. Jika ada emosi, turunkan emosinya ya Allah.
Jika ada yang sedang tersinggung sedih, obati kalbunya ya Allah. Jadikan rumah tangganya rumah tangga yang menjadi surgaku, surga di tanah bumi Engkau ini ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Nur, ya Nur. Wahai Allah yang memiliki cahaya, sumber cahaya, pencipta cahaya. Kalbu kami gelap dengan dosa ya Allah. Kalbu kami penuh dengan zulumat, kegelapan, sombong ya Allah. Kalbu kami penuh dengan rasa iri dan dengki ya Allah. Kalbu kami sering merasa lebih baik daripada kalbu orang lain ya Allah. Kalbu kami sering lalai mengingat Engkau ya Allah. Maka ya Allah, terangilah kalbu kami. Nawwir qulubana bika wa bi asma'ika wa sifat. Maka terangi kalbu kami ya Allah dengan tetesan nur namamu ya Allah, nur nabimu ya Allah. Nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika ya Allah. Tolong ya Allah, cerahkan jiwa kami, kalbu kami, roh kami dengan tambah mengenal Engkau ya Allah. Ya Allah, detik per detik selalu terjadi peristiwa-peristiwa. Kadang peristiwa itu terasa enak pada diri kami, kadang terasa pahit ya Allah. Maka izinkan malam ini kami mendapatkan nikmat ridha dari Engkau ya Allah. Jika Engkau tidak memberikan sifat ridha itu, maka bagaimana mungkin kami meridhai takdir Engkau ya Allah. Farzuqna ridhaka ya Allah, wa nas'aluka ridhaka ya Allah. Maka sebelum kami ridha, tentu Engkau juga yang lebih dahulu ridha ya Allah. Fa nas'aluka ya Allah ridhaka lana walil hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at. Ya Allah, dengan kelembutan-Mu ya Allah, ridhoilah semua yang hadir malam ini, semua yang menyimak kajian ini, semua yang ingin hatinya menghadap kepada Engkau dimanapun dia berada ya Allah. Masukkanlah sifat ridha ke dalam dirinya ya Allah. Baca ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ikuti raditu billahi rabba. Ya Allah, pegang dadanya. Ya Allah, malam ini, detik ini, dengan nafas ini, kami menyatakan, kami ridha, kami terima apapun maumu, apapun kehendak-Mu, apapun takdir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya, Amin amin rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina al-Fatih, sayyidina al-Khatim, sayyidina Ahmad, sayyidina Muhammad, sayyidina Ahyad, sayyidina Mahmud, sayyidina man ismuhu fis samai Ahmad wa fil ardi Muhammad wa fi qulubina Mahmud wa ala alihi wa ashabihi wal baiti wa dhurriyyati wal madhi khalifati wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakal